Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rahmana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul tentang klasifikasi tanah. Sebelum saya memulainya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama saya sendiri, Selvi Rahmana. Yang kedua, Feriza Azura. Yang ketiga ada Ayu Cinta Malia Pohan. Dan yang keempat ada Ulfika. Baiklah, langsung saja. Taksonomi tanah. Taksonomi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu taksis dan nomos, yang berasal dari bahasa Yunani. Taksis berarti susunan, sedangkan nomos adalah hukum atau aturan. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat besar pengaruhnya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air, di mana hara ini terkandung dalam tanah sebagai zat yang menyuburkan tanah untuk hidup tumbuh-tumbuhan, dan air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kita sebagai manusia. Jadi taksonomi tanah berarti aturan tentang tanah yang disusun secara sistematis. Tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip zonalitasnya, yaitu ada 3. Yang pertama ada tanah zonal, yang kedua ada tanah intrazonal, dan yang ketiga ada tanah azonal. Nah, tanah zonal yaitu tanah dengan faktor pembentuk tanpa berupa iklim dan vegetasi. Yang kedua ada tanah intrazonal. Nah, tanah intrazonal ini yaitu tanah dengan faktor pembentuk tanah yang berupa faktor bahan induk dari relief-reliefnya. Yang ketiga itu tanah azonal. Nah, tanah azonal ini merupakan tanah yang belum menunjukkan perkembangan profil dan dianggap sebagai awal proses pembentuk tanah. Lalu ada jenis-jenis tanah. Nah, jenis-jenis tanah ini ada beberapa macam. Yang pertama ada alfisols. Nah, alfisols ini adalah tanah yang mempunyai epipendon okrik dan horizon argilik dengan kejenuhan basah sedang sampai tinggi. Pada umumnya, tanah tidak kering. Jenis tanah yang ekuivalen dengan jenis tanah ini adalah tanah half-bob, podsolik merah, kuning, dan planosols. Yang kedua ada andisol. Nah, andisol ini merupakan jenis tanah yang ketebalannya mencapai 60%, mempunyai sifat andik. Tanah yang ekuivalen dengan tanah ini adalah tanah andosol. Yang ketiga ada aridisol. Nah, tanah aridisol ini adalah tanah yang berada pada regim kelengasan arida atau tanah regim kelengasan tanahnya kering. Tanah yang ekuivalen dengan jenis tanah ini adalah tanah coklat atau berwarna kemerahan dan tanah arida atau merah. Yang keempat ada entisols. Nah, tanah ini merupakan tanah yang belum menunjukkan perkembangan horizon dan terjadi pada bahan aluvian yang muda. Tanah yang ekuivalen dengan jenis tanah ini adalah tanah aluvial, regosol, dan tanah clay humus rendah. Yang kelima ada vertisol. Nah, vertisol ini adalah tanah lempung yang dapat mengembangkan dan mengerut dalam keadaan kering. Dijumpai retakan yang lebar. Dalam jenis tanah yang ekuivalen dengan jenis tanah ini adalah tanah grumosol. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tanah yang ada di Indonesia. Di Indonesia, jenis tanah yang umumnya dijumpai adalah tanah aluvial, tanah gambut, tanah latosol, regosol, litosol, dan tanah grumosol. Nah, yang pertama itu ada tanah gambut. Tanah gambut ini disebut dengan
tanah organosol, di mana tanah jenis ini berasal dari bahan induk organik dari hutan rawa. Mempunyai ciri berwarna coklat kehitam-hitaman. Lalu teksturnya debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat sampai dengan agak lekat, dan kandungan unsur hara rendah. Tanah ini terbentuk karena adanya proses pembusukan dari sisa-sisa tumbuhan rawa. Selanjutnya, tanah latosol. Nah, tanah latosol ini adalah tanah yang tersebar di daerah beriklim basah, lalu memiliki curah hujan lebih dari 300 mm per tahun dan ketinggian tempat berkisar 300 sampai 1000 meter. Tanah ini terbentuk akibat dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut. Yang ketiga, tanah regosol. Tanah regosol merupakan endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. Penyebarannya terutama pada daerah lereng gunung api karena dia merupakan tanah dari endapan abu vulkanik. Yang keempat itu tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini adalah jenis tanah yang merupakan atau berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai. Tanah ini tercipta dari erosi kemudian terendapkan bersama dengan lumpur sungai. Kemudian yang kelima ada tanah litosol. Nah, tanah litosol ini merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Bisa kita lihat pada gambar ya, bahwasannya tanah ini merupakan jenis tanah yang bertekstur batu-batu. Lalu bahannya berasal dari jenis batuan beku yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Selanjutnya yang keenam itu ada tanah grumosol. Nah, tanah grumosol ini merupakan jenis tanah yang berasal dari batu kapur, batu lempung, tersebar di daerah iklim subbumi atau subarit dan curah hujan kurang dari 2.500 per tahunnya. Yang ketujuh ada tanah andosol. Nah, tanah andosol ini merupakan tanah berupa tanah mineral yang telah mengalami perkembangan. Dia berkarakteristik seperti warnanya agak coklat kelabuan, seperti yang terlihat pada gambar. Dia ini teksturnya geluh berdebu, struktur remah, dan konsistensinya gembur. Tanah ini terbentuk dari vulkanik seperti abu vulkanik tufa dan batu apung. Tanah andosol ini mengandung banyak mineral. Andosol biasanya dijumpai pada bahan vulkanik yang tidak padu pada ketinggian 750 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya itu ada tanah panzolik. Nah, tanah panzolik ini merupakan tanah yang berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah iklim basah tanpa bulan kering. Memiliki curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun, tekstur lempung hingga berpasir, kesuburannya rendah hingga sedang, dan memiliki warna merah dan bertekstur kering. Pada gambar ini sebenarnya ini warnanya merah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.